Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bagus Priyo Utama. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tugas digital marketing dan saya mengambil topik peran sosial media dalam strategi digital marketing. NIM saya 24020101029 MJ304. Saya dari kelas MJ304. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, sosial media sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang tidak live atau ada beberapa orang yang juga tidak membuka sosial media. Nah, untuk konsumen mencari informasi produk melalui media sosial. Jadi sekarang konsumen cenderung mencari informasi produk melalui streamer-streamer atau konten kreator yang mempromosikan produk yang mereka jual. Jadi mungkin sebagian kecil konsumen yang langsung, misal saya ingin beli graji gitu ya. Itu mungkin sebagian kecil langsung menuju ke toko online seperti Shopee atau TikTok. Kebanyakan mereka mungkin melihat review dari orang lain, khususnya skincare ya. Nah, perusahaan juga memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran digital. Karena pemasaran digital ini sangat besar ya teman-teman ya, sangat besar efeknya untuk perusahaan. Bayangkan kalau misalkan satu video viral dengan jutaan view di TikTok itu bisa menghasilkan sampai omset sampai puluhan atau ratusan juta. Itu saya alami sendiri di toko saya. Jadi dengan view 1 juta itu bisa menghasilkan omset sampai 40 juta. Seperti itu. Dengan catatan itu termasuk win product ya teman-teman ya. Jadi produk yang memang sedang ramai. Nah, apa itu sosial media marketing? Jadi, sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk, membangun brand, dan berinteraksi dengan konsumen. Contoh platform yang sering digunakan adalah Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Jadi, perlu teman-teman ketahui sekarang YouTube juga seperti TikTok ya teman-teman. Jadi, streamer-streamer itu bisa menambahkan produk di live-nya. Jadi mereka bisa mendapatkan link promosi. Jadi seperti TikTok lah. Kalau TikTok kan di video kita bisa mendapatkan produk untuk afiliator seperti itu. Nah, apa sih peran utama media sosial dalam digital marketing? Tentu saja yang pertama meningkatkan brand awareness. Jadi semakin produk itu banyak dibicarakan oleh konten kreator di media sosial, tentu saja brand awareness akan meningkat. Jadi masyarakat akan lebih tahu tentang produk yang dijual. Bahkan sekarang di TikTok kan juga ramai itu ya teman-teman, produk-produk yang mungkin sepele lah ya, ada yang snack, makanan, gitu-gitu juga pembeliannya sangat ramai. Bahkan ada yang jualan cabai, bawang merah itu juga saya lihat penjualannya sangat bagus ya. Nah, media sosial juga bisa digunakan untuk membangun hubungan dengan konsumen. Jadi, bagaimana perusahaan dapat menjaga hubungan dengan konsumen, seperti itu. Selanjutnya, menyampaikan informasi produk ya. Jadi media sosial dapat digunakan perusahaan untuk menyampaikan apa sih produk yang mereka jual, apa keunggulannya, ya seperti itu. Bahkan sekarang ada juga ini ya teman-teman, menjual rumah tanah itu juga bisa melalui sosial media, khususnya TikTok, Instagram. Jadi mereka mereview langsung menggunakan video dan atensinya juga lumayan bagus ya. Selanjutnya ada mempengaruhi keputusan pembelian. Tentu saja misalkan saya ingin membeli sebuah merek skincare nih. Nah, tetapi setelah saya membuka sosial media, ada banyak pertimbangan. Ada yang menyarankan skincare A, B, C. Tentu saja saya akan memilih yang banyak di review. Bahkan ada juga sekarang namanya black campaign ya teman-teman ya. Jadi jika ada sebuah video yang muncul terus-menerus di akun teman-teman dan itu isinya pujian-pujian tentang suatu produk yang tidak yang sebelumnya tidak terkenal. Nah, itu salah satu black campaign ya, teman-teman. Jadi memang ada konten kreator yang dibayar untuk mempromosikan produk itu. Tapi worth it juga kalau dari sisi perusahaan juga
tidak disalahkan ya teman-teman ya, karena itu kan untuk meningkatkan penjualan juga. Nah, selanjutnya, sosial media sebagai media promosi, tentu saja ya. Jadi untuk sosial media bisa digunakan untuk mengenalkan produk baru, untuk membuat konten visual lebih mudah menarik perhatian, bisa dikombinasikan dengan ads berbayar, ini bisa di Facebook, TikTok, itu menggunakan ads. Jadi kalau sekarang, kalau nggak nge-ads, rasanya penjualan kurang ya teman-teman ya. Contoh, nah ini ada video banyak di TikTok, Instagram, Reels, produk. Jadi kalau di TikTok itu memang efeknya sangat besar ya teman-teman. Saat saya pernah mengalami satu video afiliator saya viral sampai 1 juta view, itu bisa membawa omset 40 sampai 40 juta. Seperti itu. Nah, sosial media sebagai media interaksi. Tentu saja konsumen bisa berkomentar, like, dan DM. Bahkan sekarang kalau ada apa namanya, misal produk yang cacat atau apa, dia komplain biasanya kan apa dari perusahaan langsung mengirim 1 truk atau langsung membalas seperti itu. Yang kedua, perusahaan dapat merespon secara langsung. Tentu saja perusahaan dapat merespon secara langsung. Ini khususnya di X ya teman-teman. Ini kadang kalau ada mati PLN atau apa gitu, admin-admin Instagram mereka tuh, admin-admin X mereka tuh sangat cepat. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sosial media dan kebutuhan pembelian, review dan testimoni mempengaruhi kepercayaan. Tentu saja ya teman-teman, kita tidak mungkin membeli barang yang tanpa review, atau ada review tapi jelek, itu juga menurunkan kepercayaan kita untuk membeli. Jadi bisa jadi kita melihat barang A reviewnya jelek, barang B reviewnya bagus dan banyak testimoninya, bisa jadi kita akan lebih memilih produk B. Konten influencer meningkatkan minat beli, ini benar sekali, apalagi sekarang apa ya, lagi hits TikTok ya teman-teman. Mungkin nggak lama lagi mungkin dia akan menjadi sosial media nomor satu, dan juga apa ya, toko online nomor satu ya, TikTok Shop, Tokopedia. Yang itu ada rekomendasi dari pengguna lain lebih dipercaya. Betul sekali. Jadi mendengar testimoni atau rekomendasi dari pihak lain ya, apalagi yang benar-benar menggunakan, itu lebih membuat kita percaya daripada kita langsung membuka Shopee, Tokopedia, terus langsung apa, scroll-scroll produk aja. Itu terkadang kita masih ragu dengan produk yang akan kita beli. Nah, lalu apa sih tantangan penggunaan sosial media untuk ini digital marketing? Yang satu, persaingan. Tentu saja persaingan konten sangat tinggi. Bahkan ada yang konten kreator yang dalam 1 hari itu mampu membuat 3 sampai 5 konten. Jadi memang dituntut untuk mengupload banyak konten. Jadi yang kedua ada konsistensi, dan harus konsisten dan kreatif. Memang untuk di TikTok ini teman-teman harus konsisten ya teman-teman. Kalau bisa misal sehari 5, itu harus setiap hari memang upload 5. Kalau misalkan berkurang, bisa jadi algoritma akun teman-teman bisa berubah. Algoritma, jadi perubahan algoritma platform itu juga perubahannya sangat cepat, tidak bisa kita ketahui. Mungkin nanti misalkan tiba-tiba kontennya sepi atau kontennya tidak rame, itu berarti algoritmanya ada yang berubah. Bisa juga misal ada kena pelanggaran, itu juga bisa menimbulkan set to ban ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, sosial media memiliki peran strategis dalam digital marketing, tidak hanya sebagai media promosi tapi juga interaksi, benar sekali. Dan yang paling penting, sosial media itu bisa menjangkau market seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi misalkan tidak teman-teman dari daerah A, market teman-teman kalau promosi menggunakan sosial media itu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Yang kedua, ada pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan penjualan dan citra brand, tentu saja. Yang keempat, evaluasi konten dan respon konsumen sangat penting. Jadi rata-rata komplain yang dilakukan konsumen di media sosial itu sangat cepat ditanggapi oleh perusahaan. Kenapa? Karena bisa juga nanti menurunkan kepercayaan orang lain terhadap produk tersebut. Seperti itu. Nah, lagi sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa, teman-teman.